Ya Tuhan, inilah doa kami, inilah rindu kami. Kami dan keluarga kami mengasihi Engkau, menaati Engkau, melayani Engkau, memuliakan Engkau. Mungkin antara kami yang belum sungguh-sungguh menjadikan ini doa dan rindu kami, memohon Roh Kudus yang menolong kami, menjadikan ini doa kami, rindu kami, untuk mengasihi, memuliakan Engkau. Kami menyerahkan sepenuhnya untuk waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Memohon Tuhan sendiri, berbicaralah kepada kami, Roh Kudus yang membukakan hati kami, mata kami, telinga kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Ya, hari ini adalah hari Ayah, Father's Day sedunia. Oke, di sini juga mengucapkan selamat Hari Ayah, 父亲节快乐, Happy Father's Day untuk semuanya. Jadi temanya hari ini juga related ya, ada berkaitan dengan Hari Father. Growing with Family, bertumbuh bersama keluarga, yang ditentukan oleh gereja temanya hari ini, dan juga nasnya yang ambil dari Ulangan pasal 6, 4-13. Tapi pembahasan saya akan mengambil dari seluruh cuplikan-cuplikan dari pasal 6 ulangannya. Yang utamanya kita akan bacakan Ulangan pasal 6 ayat yang ke-4-9. Ulangan pasal yang ke-6 ayat 4 sampai yang ke-9, saya akan membacakannya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhanlah Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah kau taruh dalam hatimu. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya ketika engkau duduk di rumahmu atau sedang dalam perjalanan, dan ketika engkau berbaring atau bangun. Ketika engkau harus juga mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan menjadikannya lambang di dahimu. Haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbang kotamu. Ya, sini kita kalau lihat di sini jelas ya, perintah dari Tuhan untuk kita mengasihi Dia dan mewariskan itu ke anak-anak kita. Ini adalah pesan dari Musa sebelum orang Israel yang sudah 40 tahun di padang gurun, mereka akan segera masuk ke tanah Kanaan. Jadi sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan, di situ Musa juga tahu, karena Tuhan sudah mengatakan dia tidak akan masuk bersama-sama dengan orang Israel. Dia tahu bahwa dia akan segera meninggal. Ya, aku yang membawa orang-orang ini keluar dari Mesir. Sekarang aku tidak bisa membawa mereka masuk ke tanah perjanjian. Jadi dengan sangat passionate sekali ya, sangat gemes gitu ya, dia mau menyampaikan ke orang-orang Israel ini sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan, ya, supaya mereka ingat perintah Tuhan. Di situ kita lihat, tadi yang kita baca itu adalah pasal ke-6. Dan sebelum pasal ke-6 ini, di mana Musa menyuruh mereka, ingatlah siapa Allahmu, ingatlah perintahnya dan ajarkan ke anak-anakmu. Sebelumnya dia dengan panjang lebar dari pasal 1 sampai ke-4 menceritakan sejarah orang Israel yang dipimpin Tuhan keluar dari Mesir, kemudian 40 tahun di padang gurun itu, bagaimana mereka memberontak melawan Tuhan dan bagaimana Tuhan berkali-kali dengan sabar, tidak lelah-lelah mendisiplin mereka, membenarkan mereka, mengampuni mereka. Ya, di situ juga dia menceritakan mengapa generasi yang pertama itu tidak akan masuk. Ya kan, mereka sudah mati di padang gurun dan tidak akan masuk ke dalam tanah perjanjian. Ya, karena mereka tidak percaya pada Tuhan. Ketika 12 pengintai itu masuk mengintai tanah Kanaan, 12 orang, 10 dari itu tidak percaya kalau Tuhan mampu membawa mereka masuk ke tanah Kanaan yang begitu besar orangnya, begitu kuat military power-nya.
Mereka memberontak dan merasa kita semua akan mati di sini. Anak-anak kita itu yang kita bawa keluar itu akan mati di sini. Maka Tuhan menghakimi, kalian semua ini tidak akan masuk. Kalian mati di padang gurun dan anak-anak kalian yang kalian bilang akan mati di sini, mereka lah yang akan masuk ke tanah perjanjian. Nah, itu ceritanya. Dan gitu Musa dari fase 1 sampai 4 dengan panjang lebar. Ya, menceritakan dengan detail sekali setiap peperangan, bagaimana mereka menghadapi musuh-musuh dan bagaimana Tuhan juga membantu mereka sebelum cross the Jordan, menyeberang Yordan itu, bagaimana Tuhan sudah membantu mereka berperang dan menang gitu ya. Dan itu mengingatkan mereka kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan yang tidak mengingkari janjinya walaupun umat ini berkali-kali melawan Tuhan, memberontak. Begitu besar kasih setianya, begitu besar anugerahnya, begitu besar mercy. Mercy itu apa ya? Kemurahan Tuhan yang mengampuni berkali-kali. Nah, di situ dia menceritakan dengan sangat detail, panjang lebar. Kemudian di fase yang kelima, dia memberitahukan lagi, kalian ini sekarang yang akan menerus mewarisi yang dari nenek moyang kalian sebagai umat Allah. Jadi perintah Allah, 10 perintah itu diulangi lagi, memberikan satu peneguhan bahwa kalian adalah umat Allah. Kalian menerima hukum-hukum ini. Ya, dan dia juga mengingatkan orang-orang Israel di fase yang kelima, nenek moyang kalian. Ketika 10 perintah itu disampaikan, mereka meresponi dan mengatakan bahwa kami akan taat. Ini adalah komitmen kalian untuk menaati Tuhan. Nah, ini disampaikan oleh Musa ya di fase yang 1 sampai 5 tadi. Nah, kemudian datanglah ke fase yang ke-6. Ya, dia merangkum ya, conclude gitu ya, seluruh yang dia ceritakan tadi, fase 1 sampai 4. Kemudian di situ ayat yang pertama, fase 6 mengatakan, inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk menduduki, supaya seumur hidupmu engkau dan cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang kepada segala ketetapan dan perintahnya dan yang kusampaikan kepadamu dan supaya lanjut usiamu. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ya, di sini Paulus menegaskan lagi, kalian akan masuk ke dalam tanah Kanaan. Ya, tapi jangan menduduki Kanaan, tinggal di Kanaan, tapi jangan menjadi orang Kanaan. Maka dengarlah, ingatlah perintah Tuhan, kasihilah dia. Ya. Ayat keempat, Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Ehad. Dengarlah Israel, Yahweh. Kalau yang warna kuning itu adalah Yahweh. Kalau bahasa Ibrani-nya Yahwah. Tapi dibaca Adonai karena mereka tidak berani menyebut nama Tuhan, Yahwah. Dengarlah Israel, Tuhan adalah Allah kita. Tuhan adalah Esa. Setelah panjang lebar menceritakan, menunjukkan kepada orang Israel bahwa kalian, nenek moyang kalian sudah berkali-kali berpaling dari Tuhan. Tapi kasih setia Tuhan itu begitu besar, begitu melimpah sehingga dia tetap menuntun, memimpin, memelihara kalian dan menepati janjinya sehingga generasi yang pertama itu tidak taat tetapi Tuhan tetap memberikan anugerah kepada kalian generasi penerusnya. Ya, jadi maka dengarlah hai orang Israel, dengarlah Allah adalah Tuhan adalah Allah kita. Tuhan itu adalah Esa. Mengapa mengatakan Tuhan adalah Esa? Supaya mereka kenal siapa Allahmu, satu-satunya. Siapa? Kenallah siapa Allahmu. Ya, dari latar belakang nenek moyang mereka yang dari Mesir, terpengaruh oleh budaya agama Mesir yang menyembah berhala. Banyak tuhannya. Kalau kita lihat sejarah mereka keluar dari Mesir itu, 10 tulah. Itu melawan 10 tuhan yang mereka sembah di Mesir.
Dan mereka akan memasuki tanah Kanaan yang juga menyembah berhala, banyak berhalanya. Ya, terutama juga mereka menyembah berhalanya dengan cara mengorbankan anak-anak mereka. Ya. Jadi supaya mereka tahu dan tidak terpengaruh oleh agama-agama di tempat yang mereka akan duduki. Ingatlah, Tuhan Allahmu satu-satunya. Siapa Dia? Fokus kamu sepenuhnya, seluruh pikiran, kekuatan, seluruh yang kamu punya itu, fokuslah pada Dia. Allah yang satu. Allah yang esa, yang mengikat janji dengan Abraham, Ishak, Yakub. Allah yang satu, yang telah melepaskan kalian dari Mesir, yang melepaskan kalian dari perbudakan. Allah yang esa, yang telah menyertai. Biarpun bapak-bapak, nenek moyang kami mengingkari, tetapi Allah yang esa ini memelihara, menjaga, mendisiplin bangsanya, umatnya selama 40 tahun di padang gurun. Allah yang satu, Allah yang esa, yang tidak mengingkari janjinya, biarpun umatnya berkali-kali melawannya, memberontak terhadapnya. Dan Allah yang satu, Allah yang esa, Allah ini, Allah kita, yang juga akan menepati janjinya, membawa kita masuk ke dalam tanah Kanaan. Ingatlah, siapa Allahmu? Allah kita, Allah yang satu. Shemar Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Dengarlah hai Israel, Tuhan adalah Allah kita, Tuhan adalah Esa. Itu panggilan Musa. Apa ya ini? Ya. Di situ kita melihat Musa menegur orang Israel untuk mengenal, itu apa bisa dicekcok gitu. Mungkin dicabut aja ya. Ya, kenallah, lihatlah hati-hati, kenal baik-baik siapa Allahmu. Kemudian kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah Dia dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Mengasihi Allah itu bukan cuma perasaan. Mengasihi Allah itu didasari dengan mengenal siapa Allah itu. Lagu yang tadi kita nyanyikan waktu kita persiapan ibadah itu Allah kita, Allahku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasamu memulihkanku, hati yang baru kau berikan untukku dapat melihat. Rencanamu indah bagiku, kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan engkau. Ketika kita menyadari kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, dan mengenal Dia dengan benar, baru hati kita bisa haus dan lapar akan Tuhan. Dan kemudian mengakui bahwa Engkaulah segalanya dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bahagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Itu lagu yang tadi kita nyanyi awal-awal persiapan ibadah itu. Nah, itu satu pengalaman yang pribadi dengan Tuhan. Bahwa Tuhan itu mengasihi aku. Nah, ketika kita mengenal Tuhan dengan benar, menyadari kasih-Nya dengan benar, baru kita bisa mengasihinya. Makanya Musa itu mengatakan, hai orang Israel, dengarlah orang Israel, siapa Allahmu? Allah, siapa Allahmu? Dan kasihilah Dia dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap kekuatanmu. Semua pikiran kekuatan kita fokus kepada Allah. Ya, tadi saya juga bilang mereka dari Mesir sampai Kanaan. Mereka di lingkungan di mana orang-orang di sana menyembah banyak Tuhan. Ya, dan juga ada mereka dari lingkungan di mana mengasihi Allah itu adalah sesuatu yang enggak biasa. Ya, pengaruh dari bangsa-bangsa ini.
Ya, konsep di mana berelasi dengan Tuhan secara intim itu sesuatu yang sangat tidak gampang untuk memahami sepenuhnya. Akan lebih gampang ketika disuruh untuk menyembah, tunduk, taat, hormat, kagum, melayani, takut kepada Tuhan. Itu langsung ngerti, oh ya saya harus taat, saya harus takut kepada Tuhan, saya harus melayani Tuhan. Tetapi mengasihi Tuhan harusnya ada sesuatu yang mendasari semua ini. Taat, takut, hormat, kagum, itu didasari dengan kasih kita kepada Tuhan. Lebih gampang kita menghabiskan waktu banyak melayani daripada meluangkan waktu untuk berdiam dan mengenal Tuhan, mendekat dengan Dia. Tapi di sini Musa mengatakan ini seharusnya menjadi satu-satunya fokus kita di dalam rumah tangga kita. Seluruh tenaga, seluruh pikiran, seluruh yang kita punya itu harus menjadi fokus kepada Tuhan. Yesus juga mengajarkan di Matius juga tadi panggilan ibadah, Matius 22 ayat yang ketiga 7 sampai 40. Kasihilah Allah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Orang Yahudi akan langsung tahu, ini kutipan dari Ulangan 6 ayat keempat. Ya, ini adalah perintah yang terutama dan yang pertama. Yang keduanya saya tidak bahas di sini, yaitu mengasihi sesama. Di situ Yesus mengatakan seluruh hukum Allah tergantung pada hukum ini, pada perintah ini. Seluruhnya tergantung pada perintah ini, mengasihi Allah. Ya, seperti yang sudah kita bahaskan tadi, kasihi Allah itu bukan perasaan sahaja, tetapi tergantung seluruhnya pada pengenalan kita terhadap Allah. Kalau kita mengandalkan perasaan kita bisa membohongi kita. Ya mungkin banyak yang sudah tahu, saya dulu waktu sakit pernah kena panic attack. Waktu kena panic attack itu berminggu-minggu saya merasakan kekosongan, kegelapan. Saya tidak bisa merasakan dekat dengan Tuhan. Tetapi dalam pengetahuan saya, dalam pengenalan saya tahu Tuhan menyertai saya. Tetapi saya tidak bisa merasakan. Tapi saya kenal Tuhan saya. Makanya saya bertahan. Dan saya berdoa biarpun saya tidak bisa merasakan kedamaian. Dan saya tahu Tuhan akan membantu saya melewati itu. Itu lama loh ya, berminggu-minggu dalam keadaan itu. Tidak merasakan. Tapi saya mengenal siapa Allah saya. Nah itu yang lebih penting. Ya, kasih itu didasari dengan pengenalan siapa Allah kita. Dan ketika kita mengenal Tuhan dengan benar, kita juga akan ditantang untuk melihat ke dalam diri kita. Ya, kalau kita melihat Allah yang kudus, kita juga menyadari kita ini berdosa. Menyadari Allah itu maha kuasa, tinggi. Kita menyadari kita ini rendah, tidak pantas, kudus, dan kita ini tidak layak. Diam dengan Allah itu mengundang kita melihat Allah dan juga melihat diri kita. Kita menjadi tahu diri di depan Allah. Ketika Petrus mengenal Yesus, ketika dia melakukan mukjizat menangkap ikan itu, dia tahu Yesus ini adalah Allah yang kudus. Makanya dia mengatakan, Tuhan pergilah dari aku, karena aku ini orang berdosa. Ketika dia mengingkari Yesus dan Tuhan datang ke dia, menawarkan pengampunan. Tanyakan ke Petrus, apakah kamu mengasihi aku? Agape. Tapi dia jawab, Tuhan, aku mengasihi engkau. Dia menyadari itu adalah sebuah pengampunan. Dia menyadari itu adalah kesempatan yang kedua. Dia memberikan dirinya. 3 kali dia mengatakan, aku mengasihi engkau. Biarpun kasih itu bukan kasih yang seperti Tuhan. Phileo. Aku mengasihi engkau. Biarpun kasihku terbatas.
biarpun kasihku lemah, biarpun kasihku tidak sebesar kasih Tuhan, aku mengasihi engkau. Itu panggilan dari Musa kepada umatnya. Kasihilah Tuhan, kenallah Tuhanmu, tahu dirimu di depan Tuhan, dan mengasihilah Dia. Kita ngomong mengasihi Tuhan gampang dari mulut, tapi mau melakukan dalam sehari-hari kita, itu tidak gampang. Kita melihat dan bertanya, mengapa begitu banyak orang yang sudah sekian tahun menjadi Kristen, sekian lama beribadah, bahkan sekian tahun melayani di gereja, kenapa kok masih tinggi hati? Kenapa kok masih tidak mau mendengar kalau ditegur? Kenapa selalu merasa orang lain yang salah, aku tidak salah? Kenapa merasa kalau ada sesuatu yang salah itu menyalahkan orang lain dulu daripada melihat ke dalam diri kita? Itu sesuatu yang kita butuh memikir terus. PR yang harus kita menjalankan terus-menerus. Apakah kita sudah meluangkan waktu yang cukup untuk berdiam di hadapan Tuhan, menghadap Tuhan, melihat diri kita di depan Tuhan, dekat dengan Dia? Apa kita sungguh-sungguh rindu seperti yang kita nyanyikan, bahwa kita haus, kita rindu lebih mengenal Dia, dan mengenal Dia, dan mengenal diri kita di hadapannya? Apakah kita sudah terus-menerus bertumbuh? Yang pasti kita tidak akan langsung menjadi seperti Yesus, tetapi kita ada pertumbuhan. Ada enggak itu di dalam diri kita? Kalau kita belum bisa melakukan semua ini, kalau kita belum sepenuhnya berkomitmen untuk mengikut Tuhan, bagaimana kita bisa mengajarkan itu kepada anak-anak kita? Kadang-kadang lebih gampang untuk kita melarikan diri, easy escape, melarikan diri ke dalam pelayanan. Kelihatannya seperti kita mengasihi Tuhan. Tapi anak-anak di rumah kita melihat, papa mama itu enggak memancarkan kebaikan Tuhan dalam sehari-hari. Jadi pelayanan itu bukan patokan, pelayanan itu bukan standarnya untuk mengukur kasih kita kepada Tuhan. Tuhan tidak melihat pelayanan, Tuhan melihat hati kita. Makanya kita dituntut, diperintahkan untuk mengasihi Dia. Ya, sesuatu yang harus kita mengintrospeksi terus-menerus. Apakah kita sudah sepenuhnya mengasihi Dia dalam seluruh tenaga kita dan pikiran kita? Jadi seluruh perintah Tuhan itu tergantung pada ini, mengasihi Allah. Jangan salah prioritas kita. Ya, jangan salah urutannya. Jangan sampai salah. Ya, kalau kita lihat 3 kalimat ini, 3 ayat ini. Ya, dengarlah, kasihilah. Kemudian yang ke-6 baru mengajarkanlah kepada anak-anakmu berulang-ulang. Tapi sering kita lakukan adalah mengajarkan ke anak-anak. Tapi yang pertama dan kedua itu sering kita abaikan. Kita lalaikan. Tapi malah ini yang sangat penting, yang fondasinya sebelum kita bisa melakukan yang kalimat ke-6 itu. Ya, kalau kita lihat, ya tetap ditampilkan ya, lihat fase ayat 4-6, itu ada 3 kata kerja. Dengarlah, kasihilah, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang, itu adalah satu kata di dalam bahasa Ibraninya. Nah, bahasa Ibraninya Veshinatam levaneka. Kalau bahasa Ibrani loh ya, saya berusahakan untuk baca. Leshinantam levaneka. Leshinantam itu adalah satu kata di mana artinya adalah dan kamu harus mengasahkan mereka. Yang mereka itu maksudnya perintah-perintah tadi itu loh, them. And you shall sharpen them into your children. Kamu harus mengasahkan perintah ini ke dalam anak-anakmu. Ya, kata mengasahkan itu ambil dari kata root word, kata akar, shanan. Yang anehnya itu, di sini mengatakan kamu harus mengajarkannya berulang-ulang ke anak-anakmu. Tapi shanan itu artinya adalah mengasah.
Dan di dalam perjanjian lama biasanya kata ini dipakai untuk menunjukkan mengasah senjata. Tidak pernah di tempat-tempat lain memakai kata ini untuk menunjukkan mengajar. Yang biasanya dipakai untuk menunjukkan mengajar dalam bahasa Ibrani adalah lamat, yara, dan yasar. Jadi itu sesuatu yang harus menarik perhatian kita. Mengapa di sini Tuhan memakai kata Shanan? Karena mereka akan segera masuk ke tanah Kanaan. Mereka akan dipengaruhi orang-orang yang tinggal di Kanaan itu. Mereka akan, kemungkinan besar mereka akan menyimpang dari Tuhan. Ini momen yang sangat penting sebelum aku meninggalkan kalian, Musa itu. Dan makanya mau kalian itu mengerti pendidikan dari Tuhan itu adalah mengasah. Kalian sudah diasah Tuhan selama 40 tahun itu. Mengasah itu menuntut kita untuk berulang-ulang dengan perhatian, dengan kesabaran. Kalau zaman sekarang mengasah pisau itu kan gampang ya, alat yang canggih. Ya kita beli satu alat, terus pisaunya taruh, cerut, beberapa kali langsung tajam. Tapi pada zaman dulu bukan gitu loh. Waktu saya kecil, selalu melihat papa saya mengasah pisau. Ya, lama sekali dikasih air, ada batunya terus diasah. Dan papa saya asah itu kadang-kadang kita lihat aja sampai bosan ya. Kok setengah jam nggak selesai mengasah pisau. Di satu sisi diulang-ulang, diasah terus dilihat satu sisi, terus ganti ke sisi, diasah lagi, terus dilihat lagi tajam enggak, terus setengah jam ada dia mengasah satu pisau. Itu butuh kesabaran dan berulang-ulang. Nah, ketika saya mau meniru papa saya mengasah, nggak sabar. Ya, saya di rumah saya juga saya membeli satu batu asah. Saya kalau mengasah itu cuma hitung 30 kali satu sisi, 30 kali satu sisi, kemudian dipotong ternyata nggak tajam. Terus mengasah pisau itu butuh kesabaran, butuh perhatian, dan butuh diulang-ulang. Apalagi mengasah senjata. Kata shanan itu dipakai untuk mengasah senjata. Berarti stroke after stroke. Ya, stroke itu sekali gitu ya, stroke after stroke. Ya, setiap hari mereka harus mengasah. Kalau nggak ngasah senjata itu nggak tajam. Dan setiap kali kita ngasah kita nggak melihat perubahan yang besar. Satu kali mengasah nggak menjadi tajam. Lagi mungkin beratus-ratus kali mengasah baru bisa melihat dia tajam. Jadi sekali mengasah itu kita nggak lihat perubahannya. Nah itulah mendidik anak-anak, berulang-ulang. Kita jangan anggap hari ini aku memberitahu kamu harus mengasihi Tuhan. Anakmu akan langsung menanggapinya. Ya, itu butuh kesabaran, ketelatenan, dengan sabar mengasah. Dan mungkin kita mengasah sampai tangannya capek, kok belum tajam. Capek. Saya sudah ngomong berkali-kali kok belum mau berubah, lelah. Tapi begitu caranya Tuhan mengasah orang Israel. Begitu juga caranya Tuhan mengasah kita. Ya kalau kita semakin tua, semakin lihat balik, semakin kita melihat caranya Tuhan itu mengasah kita. Ya bukan cuma enak mengasihi kita, tapi Tuhan mengasah kita. Sehingga firman-Nya itu jadi tajam di dalam kita. Ya, menusuk kita gitu loh. Begitulah caranya Tuhan mengasah kita. Kita menerima pengasahan Tuhan. Kemudian kita juga diperintahkan untuk mewariskan itu kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan sudah mengasihi kita dan kita mengenal Dia, mengasihi Dia dan kita mewariskan itu kepada Tuhan. Itulah urutannya, ya. Mengenal Tuhan, mengasihi Dia. Dia yang telah mengasah kita, sekarang kita mau mengasah anak-anak kita. Ya, dilanjutkan, diwariskan ya kepada anak-anak kita. Mewaris dalam bahasa Mandarin itu indah. Chuan Chen. Ya, Chuan Chen, bahasa Mandarin itu artinya mewariskan. Itu terbentuk dari dua kata. Ya, Chuan, passing, pass, melanjutkan, mewariskan. Chen, menerima. Chuan Chen, saya melanjutkan dan kamu menerima. Indahnya bahasa Mandarin itu ya. Dari kata Chuan Chen ini, saya memperkembangkan lagi menjadi satu phrase gitu ya. Chuan wo suo chen, chuan yu ni chen. Chuan meneruskan, wo suo chen apa yang sudah saya terima. Chuan
mewariskan Yuni kepada kamu, Chen, untuk menerimanya. Ya, indah ya bahasa Mandarin itu. Ya, saya mewariskan apa yang telah saya terima. Dan sekarang saya mewariskan kepada kamu untuk menerimanya. Chuanchen. Itu juga adalah tradisi Tionghoa yang sangat harus kita membanggakan, mewariskan. Kalau ngomong-ngomong pewarisan, mau sengaja, mau tidak sengaja. Pewarisan, saya tidak mengatakan pewarisan harta benda ya, pewarisan budaya, pewarisan cara hidup, itu akan terjadi. Mau sengaja atau tidak sengaja, itu pasti akan terjadi. Kemarin pas lagi menulis persiapan khotbah saya baca-baca juga di internet, menemukan sebuah artikel yang ditulis oleh Tim Keller, yang juga berdasarkan ulangan, pasal yang ke-6 ayat 4-9. Di paragraf yang pertama, dia mengatakan, kalau misalnya generasi yang kedua gagal, ya maksudnya tidak taat pada Tuhan, siapa yang harus disalahkan? Susah kita mau menyalahkan satu pihak. Apa kita mau menyalahkan generasi pertama yang gagal mewariskan iman mereka? Atau kita mau menyalahkan generasi kedua yang gagal, yang tidak mau mendengar, yang stubborn. Stubborn itu bahasa Indonesia apa ya? Hah? Keras kepala, nggak mau dengar. Dan di sini dia mengatakan dua-duanya. Ya, kalau generasi yang pertama melalaikan penerusan iman, maka generasi kedua akan lebih parah. Ya, akan lebih parah, akan diperbesarkan kesalahan, kelalaian generasi yang atas. Orang muda di sini mengatakan, orang muda itu sangat sensitif terhadap inkonsistensi orang tua. Benar nggak? Ada orang muda di sini? Ya langsung ya, ayo papa, mama gitu ya. Nah, kebetulan tadi pagi saya sekeluarga ya sama Rubin, sama Ella berangkat dari rumah KU1 gitu ya. Rumah kita kan di Citraland. Ketika baru keluar dari rumah terus sampai ke pasar, tiba-tiba ada banyak sepeda yang lewat. Ternyata ada aktivitas event seperti maraton sepeda gitu ya, banyak sepeda yang lewat. Kita terpaksa nunggu pelan-pelan di belakang sampai jalannya sudah lebar, kita nyalip. Pas kita nyalip, tiba-tiba gerimis, hujan, gerimis jadi deras. Terus hati saya langsung pikir, oh kasihan. Saya bilang, oh kasihan ya orang-orang yang sepedaan itu kehujanan. Nah tahu reaksi Rubin itu apa? Syukur. Oh, syukur, gitu ya. Terus Ella langsung di belakang, papa jahat. Loh, anak-anak itu melihat. Ya, saya tadi KU1 cerita ini terus saya ditegur, kok papanya dijelekin. Makanya saya juga jelekkan saya sendiri ya. Saya juga jelek, kadang-kadang kan di rumah kita itu biasanya cuci baju, kita bagi. Ya, saya yang lipat baju. Mereka berdua, satu cuci, satu gantung, gitu ya. Jadi sudah nyaman nyuruh-nyuruh Ella gitu loh ya. Jadi pas kadang-kadang lihat Ella itu lagi sibuk belajar atau sibuk latihan piano, saya langsung Ella cuci baju. Mama ini cuma tahu nyuruh-nyuruh orang gitu ya. Kadang-kadang memang memang itu bagian kerjanya dia. Tapi kadang-kadang saya sudah terlalu nyaman nyuruh dia. Bukan cuci baju aja, saya minum kopi aja suruh dia cuci. Nah, itu kan anak-anak melihat loh. Mama suruh saya harus cuci, mama sendiri minum kopi enggak cuci. Itu kan dilihat di mata anak-anak. Ya, ketika kita lalai sampai di generasi seterusnya, kelalaian itu akan diperbesarkan. Ya, mereka akan menjadi lebih gampang menyimpang dari iman itu. Ya, di sini Tuhan memerintahkan kita untuk mengasah anak kita. Bagaimana caranya? Nah, di ayat yang ke-7, belum keluar ya. Ayat yang ke-7 sampai yang ke berapa tadi? Ke-7, ke-8, ke-9 ya. Di situ mengatakan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Harus
haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada tiang gerbangmu. Nah, kita lihat di sini perintah Tuhan menyuruh kita mengajak anak-anak itu di mana saja, kapan saja, dan apa saja yang sedang kau buat. Wherever you are, whenever you are, and whatever you are doing. Kamu harus mengajarkan itu kepada anak-anaknya. Never enough. Ya, seperti Donald Trump itu never enough-nya. Ya, keambisiannya yang never enough. Kita kalau ada yang tahu istilah kiasu? Ada yang tahu istilah kiasu? Ya, kalau yang orang tahu ya, Singapura paling terkenal itu kiasu. Sebenarnya kita orang Indonesia juga sangat kiasu ya. Kalau makan all you can eat itu biarpun kenyang, tetap mau makan lagi supaya enggak rugi uang yang aku bayar. Nah, sikap kiasu itu yang seharusnya kita taruh dalam hal mengasah anak kita. Kita taruh dalam hal mengenal Allah Tuhan kita. Kita taruh dalam hal mengasihi Allah kita. Itu yang seharusnya never enough. Yang seharusnya kiasu. Apa aku belajar itu kurang ya? Aku belajar lagi. Apa aku kurang dekat dengan Tuhan? Aku dekat lagi. Itu yang seharusnya kita cari terus. Never enough. Di sini bilang whenever, wherever, and whatever. Bukan cuma itu. Pasang di tanganmu, di pintumu, di kepalamu. Itu untuk apa? Supaya orang-orang tahu kamu anak Allah. Jadi bukan cuma di rumah sendiri. Dari rumah sendiri kita keluar, orang-orang melihat, melewati rumahnya tahu ini rumah orang Yahudi. Tujuannya, identitas kita sepenuhnya tancap dengan Tuhan. Ya, never enough. Yang Tuhan maunya kita never enough itu dari hati kita untuk mengasihi Dia. Never enough itu untuk meneruskan itu ke anak-anak kita. Ya, orang Yahudi melakukannya. Ya. Kita lihat mereka taruh tefillin di kepala itu, tefillin. Yang di pintu itu namanya mesusa. Dan biasanya di dalam itu satu kotak, ada satu kertas yang digulung, di situ tertulis ayat-ayat. Ulangan yang tadi kita baca, Ulangan 6 ayat 4 sampai 9, ada juga Ulangan 11 ayat 13 sampai 21. Kemudian ada Keluaran 13 ayat 1 sampai 16. Mereka tulis di kertas yang kecil terus digulung taruh di kotak itu. Ya, mereka melakukannya. Dan Shema tadi itu Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Dan kasihilah Allahmu itu ya. Dua kalimat itu diucap pagi dan malam sesuai dengan perintah Allah, pagi dan malam. Mereka melakukan itu. Nah, apakah dengan melakukan itu bisa memastikan kita mewariskan kepada anak-anak kita? Yang Tuhan mau itu bukan yang di luar. Bukan yang dilihat, tapi dari hati kita itu sungguh-sungguh mengasihi. Banyak orang tua yang sibuk pelayanan, kelihatan saleh, jadwalnya penuh dengan pelayanan. Tapi di dalam rumah, di sehari-hari, anak-anak tidak melihat kalau papa mama itu memanjakan kebaikan, kasih Tuhan. Dulu waktu saya baru pertama tahun di SBC, di sekolah Alkitab, saya ingat ada satu kali persekutuan yang di malam hari, night chapel, itu ada seorang Taiwan, ya, dia sharing kalau dia di Taiwan itu pelayanannya kepada PK. PK itu adalah pastor kid, ya, anak-anak hamba Tuhan. Dikatakan di suatu kali ada satu retreat, mereka dalam satu sesi, tiba-tiba ada seorang anak hamba Tuhan, anak pendeta, bangun dan mengatakan dengan keras, bukan semua anak-anak hamba Tuhan adalah Kristen. Semua PK, semua anak-anak Tuhan, anak-anak hamba Tuhan, semua itu bangun berdiri, tepuk tangan, setuju. Mereka melihat orang tua yang sibuk pelayanan, tapi tidak merasakan kasih Allah dari orang tua mereka. Jadi jangan membuat anak-anak kita hanya melihat pelayanan kita, tapi membuat mereka melihat kebaikan, melihat kasih Allah melalui kita. Ya, bagaimana caranya? Saya tidak fokuskan kepada caranya.
Karena kita setiap orang beda. Ya, yang paling gampang, pola hidup kita sesuai dengan kebenaran. Pola hidup kita, mengajak anak-anak, mengasah anak-anak, itu harus menjadi pola hidup. Bukan saya mengirimkan anak saya ke sekolah Kristen, ke sekolah minggu, ke gereja, itu sudah cukup. Itu cuma sebahagian kecil. Tanggung jawab utama itu ada pada orang tua. Karena kita yang setiap hari berrelasi dengan mereka, menjadikan dia pola hidup. Ya, tadi di K1 saya juga sharing kan. Saya menjadikan itu pola hidup di keluarga saya dari kecil. Ya, kita sehari-hari itu kita enggak khusus. Oh, kita harus seminggu sekali datang, itu baru mesbah keluarga, itu baru saya mengajarkan anak-anak. Enggak. Setiap momen itu adalah kesempatan. Ya, seperti tadi yang pagi itu. Ya, Pak Rubin bilang syukur, terus Ella bilang jahat. Wah, langsung ting, ini bisa dijadikan ilustrasi khotbah saya. Saya langsung minta izin sama Bapak Rubin. Boleh enggak saya nanti sharing bawa di dalam khotbah? Enggak boleh ya? Jangan bohong loh ya. Dia enggak jawab, saya tanya lagi, enggak jawab. Saya tanya ketiga kali, boleh apa enggak? Ya, dengan senyum, lebar hatinya. Ya, itu dijadikan pola hidup. Nah, kalau kita sarapan makan bersama, kita juga bahas tentang Tuhan. Ya kan sudah dijadikan kebiasaan dari Ella kecil, kita setiap pagi itu baca Alkitab. Nah, awalnya kita memang baca bersama, ketika sudah besar kita baca sendiri-sendiri. Jadi saya ada pace-nya saya sendiri, saya bacanya kan lebih banyak. Yang mereka bacanya Ella satu hari mungkin 2-3 pasal, nah, mungkin 1 pasal. Jadi kita pace-nya beda-beda, kita baca sendiri-sendiri. Nah, setiap pagi ketika baca, kan kita belajar Alkitab itu memang kalau kita menghauskan Tuhan itu enggak ada cukupnya. Itu never enough loh. Contohnya ya, perumpamaan tentang the prodigal son, anak yang hilang itu, ya kan? Kita kan dari situ secara gampang kita, oh ya itu prodigal son itu menunjukkan kasih Bapa terhadap anaknya yang hilang itu ya. Nah, tahun lalu kita EBS, Pak Yu menjelaskan dengan sangat jelas sekali ya. Bapak itu angkat jubahnya lari itu loh. Itu kayak merendahkan, meletakkan semua kehormatannya itu untuk menyambut anaknya. Loh, itu membuat saya dulu belum pernah melihat seperti itu. Ya, terus barusan beberapa minggu lalu saya baca khotbahnya Tim Keller. Melihat cerita ini dari sisi yang lain lagi, dia melihat 2 orang anak yang tidak mengerti kasih Papa itu. Oh ya, ada sisi yang lain lagi. Dan setiap kali itu saya untuk saya seperti meminum sesuatu yang sangat enak, memakan sesuatu yang sangat enak, saya mesti kasih tahu gitu ya. Jadi di sarapan saya kasih tahu, men-sharing gitu loh. Itu yang saya sharingkan ketika sarapan. Nah, mungkin Rubin bukan orang yang pintar berbicara, dia nggak bisa berkhotbah kepada kita, tetapi dia menunjukkan kasih Allah itu melalui perbuatannya. Ya, kalau setiap kali mengajar Padus ya, malam-malam tiba banyak AI yang sayang dia gitu ya, selalu kasih makan. Ya, makanya besok pagi kita sarapan bersama makan itu. Waktu makan dia pasti bilang, thank God, puji Tuhan, syukur. Ya, jadi Ella dari situ belajar, semua yang kita dapat itu dari Tuhan. Kita enggak harus tentukan waktu, ayo anak-anak kita belajar, Papa khotbah kalian dengar. Enggak, dalam hal-hal yang sepele setiap hari itu loh. Kita harus disengajakan. Nah, kalau Ella, kita dalam rumah kita bertiga kalau ulang tahun, 3 orang. Sebelum COVID itu ya, kita setiap tahun melakukannya, itu menjadi tradisi keluarga. Kita tidak menyambut besar-besaran, cuma bertiga. Beli 1 kue kecil, nyala lilin bertiga, selfie, tiup lilin, kemudian main di Amazon. Itu menjadi tradisi. Semua itu harus disengajakan. Dari kecil, Ella dan setelah kita makan, Ella dan Rubin cuci piring. Dan saya ada foto-fotonya mereka cuci piring bersama. Itu disengajakan dalam sehari-hari kita. Itu menjadi lifestyle, mengubah lifestyle kita. Kita akan mengajak ulang-ulang. Ayo kamu, itu tidak akan masuk ketika dalam kehidupan sehari-hari anak itu tidak melihat. Kalau kasih kebaikan Allah itu ada pada papa mama. Ya, setiap hal yang kita bisa, setiap hari itu kesempatan. Dan saya melihat itu kesempatan. Ya, orang tua tiba-tiba dapat cuan banyak, itu juga kesempatan.
Ya, ketika cuan banyak, ayo kita liburan ke luar negeri. Tahun ini ada banyak uang. Anak-anak akan belajar apa? Oh, kalau ada uang itu untuk menikmati. Ya, kalau papa cuan banyak, atau puji Tuhan kita dapat berkat. Tahun ini kita persembahannya lebih banyak. Anak-anak belajar apa? Nah, itu memang harus disengajakan dalam sehari-hari itu. Ya, enggak gampang. Ya, dan seperti tadi itu mengasah, berulang-ulang, berhari-hari, tidak melihat perkembangan, tapi kamu harus sabar, bertahun-tahun. Sekarang baca Alkitab itu sudah menjadi satu habit untuk Ella. Pagi malam pasti baca. Terus kalau ada orang tua bilang, oh lihat Ella, dia rajin baca Alkitab. Itu sudah belasan tahun kita mendisiplin dia. Itu bukan sehari jadinya. Ya, jadi itu memang butuh kesabaran. Memang butuh konsistensi, kekonsistenan. Ya, memang butuh perhatian dan kebersamaan. Ya, jadi bertumbuh bersama keluarga itu butuh effort yang banyak. Itu butuh komitmen untuk mengasihi Tuhan yang terus-menerus. Ya. Dan kita melihat kalau satu generasi yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, itu akan pengaruh ke generasi yang seterusnya. Ya, Hudson Taylor. Kalau semua tahu ya, Hudson Taylor, ada yang nggak tahu Hudson Taylor? Hudson Taylor adalah seorang missionary di China, itu mungkin berapa ratus tahun lalu ya. Dia adalah pendiri OMF, Overseas Mission Fellowship ya kalau nggak salah. Ya, OMF satu institusi mission. Dia pendirinya, dia seorang missionary di China. Kemudian anaknya, cucunya Herbert Hudson Taylor, James Hudson Taylor II dan James Hudson Taylor III. Mereka juga adalah missionary di China. Sampai generasi kelima, James Hudson Taylor IV sekarang dia adalah kepala STT di Taiwan. Ya, saya pernah melihat dia 3 kali. Ya, 2 kali di sekolah Alkitab dan 1 kali di gereja saya praktek waktu di Singapura. Ya, kalau di sekolah Alkitab dia datang khotbah pakai bahasa Inggris. Kalau di gereja waktu saya praktek itu dia khotbah pakai bahasa Mandarin. Yang buat saya amazed itu adalah dia khotbah dengan bahasa Mandarin itu lebih lancar daripada dia khotbah dengan bahasa Inggris. Ya, nah kita melihat seorang missionary yang masuk ke dalam satu tempat yang sungguh-sungguh menjadi seperti mereka. Ya, seorang yang sangat berdedikasi, berkomitmen untuk mengikut Tuhan. Dan Tuhan memesankan kita untuk meneruskan itu kepada anak cucu kita. Perintah dari Tuhan, mengasahkan sehingga dia menjadi tajam. Sehingga anak-anak kita ditusuk firman Tuhan terus-terus. Dan generasi-generasi berikutnya terus mengikut Tuhan, menjadi umatnya. Tadi yang ayat yang ke-10 dari Ulangan, pasal yang ke-6 tadi. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya. Di situ Musa mengatakan, kalian masuk ke dalam tanah Kanaan. Kalian akan menikmati semua keindahan, kebaikan yang Tuhan sudah janjikan. Tanaman yang kalian tidak tanam, kalian menikmatinya. Buah yang kalian tidak tanam, kalian menikmatinya. Susu dan madu bukan dari usaha kamu sendiri, kamu menikmatinya. Itu janji. Itu satu keyakinan bahwa kalian akan mendapatkannya. Kemudian di ayat yang ke-12, dia mengatakan, ketika kalian hidupnya sudah enak, sudah nyaman, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepada Dia haruslah engkau beribadah dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Di sini diingatkan lagi, ketika kalian hidupnya sudah enak, jangan lupa siapa Allahmu. Balik ke tadi, hai, dengarlah hai orang Israel. Allah, Tuhan adalah Allahmu, Tuhan adalah satu. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Ingatlah siapa Tuhanmu. Ketika hidupmu sudah enak, kamu sudah kaya, banyak uang, sehat, kamu merasa kamu kuat. Kamu merasa masalah apa aja bisa diselesaikan dengan uang.
Di situ diingatkan, ingatlah siapa Allahmu. Jangan mengandalkan dirimu, mengandalkan Tuhan. Jangan lupa Dia yang selamatkan kita. Dia yang menebus kita. Ya. Kemudian di ayat yang ke-20, ketika kita hidup beribadah di hadapan anak-anak kita lihat dan bertanya. Ayat yang ke-20. Apabila di kemudian hari anakmu bertanya kepadamu, apakah peringatan, ketetapan dan peraturan itu yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allah kita, maka haruslah engkau menjawab anakmu itu, kita dahulu adalah budak Firaun di Mesir, tetapi Tuhan membawa kita keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Jangan lupa siapa Allahmu, dan jangan lupa untuk mewariskan kepada anak-anakmu. Ya. Dan janji Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh mengasihi Dia, menaati Dia, dan mewariskan, dan itu akan terjadi turun-temurun. Iman itu akan diwariskan turun-temurun. Ulangan 7 ayat yang ke-9. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, Dialah Allah. Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya. Orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya. Hanya orang yang kasih kepada Tuhan yang bisa berpegang kepada perintah Tuhan. Maka iman itu diwariskan turun-temurun sampai kepada beribu-ribu keturunan. Indah kan? Bayangkan kalau anak saya, cucu saya, anaknya cucu saya, mereka juga tetap jalan di jalan yang benar. Tetap menjadi umat Allah. Itu janji Allah kalau kita taat. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Dia. Ya, as for me and my house, we will serve the Lord. Aku dan rumahku akan melayani Tuhan. Itu bukan cuma tempelan di tembok rumah saja. Itu menjadi sesuatu yang kita harus mengintegrasikan ke dalam keluarga kita. Dalam setiap hal yang detail, setiap hal yang remeh, kita mengintegrasikan itu ke dalam kehidupan kita. Menjadi teladan kepada anak-anak kita. Itu caranya kita mewariskan kepada anak-anak kita. Hari ini kita mengingat Hari Ayah Sedunia, Father's Day. Ya, itu juga menjadi sebuah peringatan khususnya untuk para kepala keluarga. Ya, untuk sungguh-sungguh kita datang dekat. Itu kita membutuhkan satu komitmen ya pada mama-mama juga. Kalau cuma papa atau mama melawan ya percuma juga ya. Dan mama-mama yang juga harus tunduk kepada pimpinan kepala keluarga. Jadi hari ini kita diingatkan lagi sebagai kepala keluarga kita dipanggil. Memang untuk mendidik anak kita, mewariskan iman itu kepada anak kita. Tapi pengwarisan itu didasari dengan pengenalan kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan. Dan anak-anak melihat kita, mereka juga akan mewarisi iman kita. Ya, saya mengundang Pak Yo untuk memberikan doa kepada para kepala rumah tangga ya, para papa-papa, dan memberkati para papa-papa diberikan kekuatan, kemampuan, hikmat untuk menjadi kepala keluarga yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang sungguh-sungguh mewariskan iman itu kepada anak-anak. Bersyukur untuk satu pemberitaan firman Tuhan dan juga perenungan akan kebenaran firman Tuhan yang memanggil kita semua, bapak-bapak dan ibu-ibu ya, untuk mengingat panggilan yang utama, panggilan yang seringkali sudah dianggap tidak populer, terluput dari perhatian kita sebagai orang-orang modern, yakni panggilan untuk mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap kekuatan kita. Satu panggilan yang membuat kita itu tidak pernah berhenti, satu panggilan yang terus-menerus kita itu semakin hari semakin
dipertajam. Semakin hari itu semakin menginginkannya, tidak akan pernah puas dengan hal itu. Nah, panggilan ini mungkin banyak terlewatkan dalam hidup kita. Kita tidak menganggapnya penting, mungkin panggilan yang lebih penting bagaimana kita mendapat cuan, tentang uang kita itu tidak pernah puas, tetapi tentang mengasihi Tuhan kita mungkin sudah cukuplah aku itu begini saja. Tapi melalui firman Tuhan hari ini kita diingatkan, panggilan kita yang terutama sebagai orang percaya adalah mengasihi Tuhan itu. Apakah kita tumpul di dalam hal itu? Dan kita dipanggil untuk mempertajam cinta kita itu kepada Tuhan. Hati kita yang berkobar kepada Tuhan itu. Dan bukan hanya kitanya dipertajam di situ, tetapi juga kita dipanggil untuk mewariskan rasa cinta kita, kasih kita kepada Tuhan itu kepada anak-anak kita. Dan mempertajam anak-anak kita. Dan secara khusus hari ini juga hari Ayah Internasional. Dan peran ayah sangat penting. Perenungan hari ini merupakan satu perenungan yang dalam buat saya, karena sebagai seorang ayah saya sadar bahwa saya berjalan di depan keluarga saya berjalan di depan anak-anak saya. Dan para ayah pada hari ini perlu mengingat bahwa kita sedang berjalan di depan keluarga kita dan anak-anak kita. Kemana kita berjalan? Apakah kita memperlihatkan iman kita, cinta kita kepada Tuhan, ataukah tidak? Dan kalau kitanya sendiri itu tumpul, bagaimana mungkin kita itu mempertajam anak-anak kita. Jadi ada dua panggilan hari ini. Yang pertama, bagaimana kita mengasihi Allah dan kemudian mempertajam generasi muda kita, keluarga kita, anak-anak kita dengan satu sikap yang mereka lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Biarlah melalui apa yang kita katakan, biarlah melalui apa yang kita lakukan pada saat kita itu duduk, pada waktu kita itu tidur, pada waktu kita itu bangun, pada waktu kita itu di dalam perjalanan, pada waktu kita berkata-kata mengajarkan firman Tuhan. Biarlah itu merupakan satu hal yang secara intensional, secara sengaja kita itu juga melalui semuanya. Mempertajam keluarga kita, mempertajam anak-anak kita untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Tentunya hal ini merupakan satu proses yang harus kita lakukan. Tidak bisa kita pulang dan kemudian kita mengabaikan setelah mendengar dan mengerti dan kemudian kita tidak melakukannya. Setelah ini kita perlu mengambil langkah-langkah dan memikirkan bagaimana secara sengaja, secara intensional kita mempertajam anak-anak kita, bukan cuma dengan education yang terbaik, tetapi mempertajam mereka dengan iman yang kita wariskan. Dan karenanya pada siang hari ini saya mengajak para laki-laki dewasa yang sudah menikah, memiliki anak atau belum dikaruniai anak untuk bersama-sama bangkit berdiri dan kita berdoa secara lebih spesifik, memohon berkat Tuhan, hikmat Tuhan untuk boleh mewariskan iman kita kepada keluarga dan anak-anak kita. Mari silakan berdiri dan kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas anugerah Tuhan. Kami bersyukur atas firman Tuhan. Dan kami bersyukur karena pada hari ini sebagai seorang kepala keluarga, sebagai seorang ayah, kami anak-anak-Mu pada saat ini bangkit berdiri di dalam ruangan ini. Kami menyadari segala keterbatasan kami. Kami menyadari bahwa kerap kali kami tidak mendengar panggilan Tuhan untuk mengasihi Tuhan Allah kami dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap kekuatan kami. Karena panggilan-panggilan yang lain lebih menarik bagi kami. Panggilan kami untuk mencari keuntungan lebih menarik daripada kami. Panggilan kami untuk membangun karir dan reputasi kami, nama kami lebih menarik daripada kami. Tetapi saat ini kami mendengar kembali panggilan Tuhan bagi kami. Ingatkan kami untuk boleh terus mengasihi Tuhan dan mengasah kepekaan kami untuk memenuhi panggilan Tuhan ini. Dan juga ingatkan kami bahwa kami bukan berjalan sendiri, tetapi kami berjalan di depan keluarga kami, berjalan di depan anak-anak kami. Dan biarlah melalui perkataan kami, melalui sikap kami, ketika kami tidur, ketika kami bangun, ketika kami duduk, ketika kami di dalam perjalanan,
di dalam setiap apapun yang kami lakukan. Biarlah secara intensional, secara sengaja, kami juga mengajarkan anak-anak kami, mengasah anak-anak kami, mempertajam anak-anak dan keluarga kami untuk juga mewarisi iman yang mengasihi Tuhan. Kami menyadari segala kelemahan kami menyadari segala ketidakberdayaan kami bahkan menyadari akan dosa-dosa kami, keterjebakan kami di dalam langkah-langkah yang salah. Tetapi biarlah anugerah Tuhan boleh menolong kami para ayah untuk boleh memenuhi panggilan Tuhan ini, untuk boleh mengalami pertobatan, dan biarlah keluarga kami juga boleh melihat pertobatan yang terjadi di dalam diri kami. Anak-anak kami boleh melihat pertobatan yang terjadi di dalam diri kami. Dan bagaimana iman kami diwujudkan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan sendiri yang menolong kami yang lemah. Dan biarlah Tuhan yang memberkati kami. Kami membutuhkan anugerah Tuhan. Dan kami membutuhkan berkat Tuhan. Dan saat ini hamba-Mu ini berdoa untuk para ayah yang hadir di tempat ini. Biarlah anugerah Tuhan, kekuatan dari Tuhan, hikmat dari Tuhan, anugerah dari Tuhan boleh memampukan para ayah, para kepala keluarga yang hadir di ruangan ini pada siang hari ini. Inilah doa kami yang kami panjatkan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.